Definisi psikologi adalah sebuah ilmu tentang kejiwaan manusia, atau orang menyebutnya ilmu jiwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di semester ini kita ada program baru, yakni tentang psikologi remaja. Karena saya mengajar tentang psikologi remaja, tetapi masih di dalam konteks pendidikan. Itu ikuti terus di channel YouTube ini supaya kita mengetahui bagaimana tentang psikologi remaja anak-anak kita, siswa-siswi kita di dalam proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Itu di pertemuan yang pertama ini, di kuliah yang perdana ini, saya akan menyampaikan tentang konsep dasar psikologi remaja. Dan tak lupa saya akan join dengan seorang guru psikolog yang sangat menguasai di bidang psikologi, yakni Guru Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membahas tentang remaja. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara tentang konsep dasar psikologi remaja, maka ada 3 hal keywords-nya, yakni konsep dasar, psikologi, dan remaja. Konsep dasar adalah sesuatu yang menjadikan tonggak di dalam pembelajaran psikologi remaja. Fondasi awal sebagai acuan di dalam proses pembelajaran bagaimana kita dapat memahami tentang psikolog dan remaja itu sendiri. Maka konsep dasar inilah yang akan menjadi sebuah pijakan kita di dalam perkuliahan beberapa pertemuan di semester ini. Tanpa ada konsep dasar yang jelas, seperti sebuah rumah tanpa pondasi, seperti sebuah ikatan percintaan tanpa akad yang sah sesuai dengan syariat Islam yang sudah diatur di dalam ketentuan yang berlaku, maka akan rapuh, akan hancur ketika ada badai yang menerpanya. Maka konsep dasar inilah sebagai pondasi yang harus kita pelajari sebagai dasar kita untuk melangkah memahami tentang psikologi remaja. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keywords yang kedua yakni tentang psikologi merupakan sebuah cabang ilmu yang berasal dari filosofi. Di dalam perkembangannya,
maka psikologi membahas tentang kebutuhan dari manusia itu sendiri. Maka psikologi lebih dikaitkan melalui sebuah sejarah yang begitu panjang yang membahas tentang organisasi manusia, kehidupan dari manusia yang menyangkut tentang perilaku, emosi, perasaan, elemen-elemen yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Elemen-elemen yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan definisi psikologi adalah sebuah ilmu tentang kejiwaan manusia, atau orang menyebutnya ilmu jiwa, yang berasal dari kata phys yang berarti jiwa. Jadi psikologi adalah ilmu yang membahas tentang jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terbentuknya dan kematangan jiwa seseorang inilah akan kita kumpas tuntas di dalam perkuliahan selama 12 kali pertemuan dan maksimal 16 kali pertemuan. Baik secara daring maupun secara luring, baik secara online maupun secara offline. Semuanya kita lakukan perkuliahan ini melihat kondisi dan keadaan di dalam perkuliahan di semester ini. Ilmu psikologi dibagi atas 3 hal. Yang pertama adalah bicara tentang ruh. Bagaimana ruh itu bisa masuk ke dalam sebuah jasad yang bisa menggerakkan kita semuanya, yang dapat kita bicara, yang dapat kita melihat, yang dapat kita merasakan, itulah ruh. Yang kedua, psikologi bicara mengenai mental manusia. Mental inilah yang membuat manusia berubah-ubah, tidak stagnan, tetapi sangat luas di dalam persoalan kehidupan. Yang ketiga, bicara tentang tingkah laku. Bagaimana manusia itu di dalam tingkah lakunya, di dalam proses kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan humanismenya. Inilah yang menjadi bagian terpenting dari psikologi. Ada 3 hal tersebut. Sedangkan objek di dalam proses psikologi itu menyangkut tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik pada diri manusia. Bagaimana pengetahuannya, keilmuannya bagi manusia, bagaimana sifat-sifat dan karakter manusia, dan bagaimana gerakan-gerakan yang ada pada tubuh manusia yang digerakkan semuanya melalui ruh yang sifatnya abstrak, tidak kelihatan tetapi dapat kita rasakan. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang remaja yang akan disampaikan oleh Bu Guru cantik. Ajak kenalan. Berikut ini. Saya akan membahas masalah remaja. Apa sih remaja itu? Remaja adalah masa atau rentang waktu masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Nah, sebelum saya membahas lebih lengkap tentang remaja, berikut adalah pembagian perkembangan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan perubahan fisik dan psikologis atau kejiwaan. Remaja kecil dimulai dari usia 9 sampai 13 tahun. Namun walau demikian, perlu diingat remaja setiap orang itu berbeda-beda. Jadi paling dini itu 9, selambat-lambatnya 13 tahun seseorang atau anak itu akan menunjukkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Kemudian ada remaja sangat muda. Remaja sangat muda antara kisaran usia 14 sampai lamanya 17 tahun, itu remaja muda. Jadi tubuhnya tuh bisa dilihat lebih menarik ya daripada anak-anak. Menarik dalam hal apa? Menarik lawan jenis. Biasanya usia segitu kadang orang dewasa juga bisa tertarik gitu loh. Misalnya dewasa menurut orang-orang ya, usia kayak 20, 24 itu biasanya kan yang tertarik kan sama anak yang berusia 14 atau 17 tahun. Berarti itu kan adik kelasnya. Itu remaja yang sangat muda ya.
Kemudian ada remaja muda 18 sampai 25 tahun. Itu remaja muda. Pikiran mereka lebih berkembang, lebih pesat, ya, kemampuan dalam membedakan yang baik dan buruk juga lebih matang ketimbang dari remaja yang sangat muda. Kemudian ada remaja sedang 26 sampai 30, itu juga termasuk remaja sedang. Dan remaja menjelang dewasa 30 sampai 35. Ini kenapa kok dikelompokkan remaja? Karena dalam usia antara remaja menjelang dewasa ini 30 sampai 35, secara fisik dan suara masih banyak yang terlihat muda. Jadi ini kelompoknya adalah remaja gitu. Itu masih didominasi oleh emosi ketimbang didominasi oleh untung dan rugi. Kemudian untuk remaja sedang adalah remaja yang sudah ini menjelang, masih termasuk golongan remaja menjelang dewasa, tapi mereka lebih muda lagi kalau daripada yang 30 sampai 35. Mereka secara fisiknya itu muda, tapi masalah kayak kejiwaannya mereka jauh lebih dewasa dong daripada anak usia SMA gitu kan, antara SMP akhir sampai SMA. Dewasanya apa? Ya itu tadi, mereka sudah bisa menentukan kepingin tujuan hidup, cita-citanya apa, target apa yang harus ia tekuni dengan sungguh-sungguh. Usia yang seperti ini biasanya tuh bagus banget untuk dikembangkan, karena di usia seperti ini tuh semangat-semangatnya untuk membangun usaha, wirausaha, untuk mengejar cita-cita dan menjelajahi segala rasa penasaran mereka, yang dimana penasaran mereka ini ke arah yang positif, seperti itu. Ada lagi remaja menjelang dewasa. Remaja menjelang dewasa ini emosinya jauh lebih stabil. Mereka sudah tidak mudah marah gitu. Terus menghadapi segala sesuatu jadi lebih dingin. Perubahan-perubahan emosi mereka dalam memandang segala masalah juga sudah berbeda dari sebelumnya. Dan secara fisik mereka akan terlihat jauh lebih dewasa, terlihat kebapak-bapakan atau keibu-ibuan gitu. Arahnya ke situ. Sudah menyisakan sedikit sifat remajanya, sudah tinggal sedikit gitu. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara manusia untuk mengetahui manusia yang lain dengan mendalami konsep dasar psikologi remaja ini. Maka calon seorang guru yang sudah berada di lingkungan pendidikan mengajarnya tidak dengan emosi dan marah-marah di dalam mendidik, karena sudah memahami psikologi belajar anak-anak. Maka kalau yang namanya remaja itu harus dipahami secara maksimal di dalam usia 12 tahun maksimal 23 tahun. Bisa jadi 12 sampai 19 tahun. SMP, MTS, Aliyah, SMA, SMK. Dan di bawah 12 tahun itu masa kanak-kanak dan dia masih suka bermain. Dan jangan emosi dan jangan marah-marah. Didik anaknya di tingkat SD dan didikan anak usia dini, karena prosesnya masih kanak-kanak. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar berikut ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabil khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.